Shalom. Puji nama Tuhan, pagi ini kita dihubungkan kembali di tempat ini, dan saya percaya kita semua dalam keadaan sehat selalu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita ada di sini semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu melihat semua situasi yang terjadi di bangsa kita, dan hari ini dan satu minggu ke depan oleh Kominfo semua yang bersifat live di TikTok, Facebook, Instagram semua dihentikan. Pemerintah mengambil keputusan menghentikan akan itu karena dikhawatirkan adalah anarkisme terus merajalela. Tetapi di sisi yang sama ada banyak orang juga sedang mengeluh karena TikTok, Instagram dipakai untuk jualan, dan juga dia kehilangan akan pekerjaan. Saudara-saudara, kita sekarang ada dalam situasi yang agak sulit di tengah-tengah bangsa kita. Oleh karena itu, di dalam Roma pasal 13 di sana dikatakan bahwa pemerintah adalah wakil Allah, dan karenanya kita harus patuh dan hormat. Namun demikian Bapak Ibu, tentu apa yang dimaksud patuh dan hormat, tentu kita harus menjadi warga negara yang baik yang mendukung akan pemerintah. 2 minggu lalu kita barusan merayakan akan ulang tahun bangsa kita, dan 2 kali berturut-turut di tanggal 17 dan 24 firman Tuhan berbicara tentang kebebasan. Firman Tuhan berbicara tentang kemerdekaan. Janganlah kamu menyalahgunakan kemerdekaan untuk melakukan dosa. Saudara bisa melihat semua situasi yang sekarang terjadi membuat situasi kita tidak benar. Ekonomi, politik, sosial, emosional, semua menjadi besar. Nah, karena itu hari ini saya ingin menyampaikan bagian firman Tuhan yang kiranya menolong kita semua untuk kita mengarahkan hidup kita menjadi warga negara, bahkan pengikut Kristus yang baik. Firman Tuhan dalam Markus pasal 9 ayat yang ke-50. Mari kita baca bersama-sama. Mari kita baca bersama-sama 2 kali. Markus pasal 9 ayat yang ke-50. Markus pasal 9 ayat 50. Mari kita baca bersama-sama. Kalau Bapak Ibu sudah menemukannya, 1, 2, ya. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hamba, dengan apakah kamu menghasilkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu, dan selalu hidup berdamai yang sempurna dengan yang lain. Sekali lagi, 1, 2, ya. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hamba, dengan apakah kamu menghasilkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam diri, dan selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain. Saudara-saudara, ini adalah ayat tuntunan untuk kita pagi hari ini, dan saya memberi tema menjadi garam yang tetap asli. Menjadi garam yang tetap asli. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menjadi garam di tengah-tengah dunia ini. Kita dipanggil untuk membawa perubahan bagi keadilan sosial di masyarakat di mana kita ada. Hari-hari ini keadaan sosial atau keadilan sosial sebagai suatu tantangan yang sedang kita hadapi. Masyarakat atau lingkungan yang sedang kita hadapi adalah sedang kehilangan akan fungsinya, baik secara pribadi, baik secara kelompok, baik pun secara organisasi. Ketidakadilan sosial menjadi tantangan yang sangat besar yang sedang kita hadapi. Karena itu kita sebagai pengikut Kristus harus memiliki empati atas semua situasi yang terjadi di sekitar kita.
gereja yang adalah kita sendiri harus menjadi garam yang dapat memberi rasa kepada dunia yang ada di sekitar. Kitalah yang harus mengatasi akan krisis sosial. Bukan kita yang membuat perbedaan menjauhkan atau bahkan menimbulkan akan konflik. Gereja tidak bicara gedung, tapi gereja bicara adalah kita adalah pribadi. Maka hendaklah kita bisa memberi solusi, berperan penting. Setidak-tidaknya kita mesti bisa memberi advokasi, kita bisa memberi pendampingan, kita bisa menjadi berkat, kita menjadi teladan, kita bisa mengedukasi, kita bisa memberi pelajaran yang baik kepada lingkungan di mana kita ada. Siapa yang lingkungan kita? Keluarga kita, Bapak Ibu. Ini yang sekarang terjadi. Gereja, kita yang adalah gereja memiliki peran yang sangat penting untuk mengatasi segala macam peristiwa sosial, perubahan sosial yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat ayat yang kita baca, konteks daripada ayat 50 yang kita baca, Yesus menggunakan metafora, Yesus menggunakan perumpamaan, Yesus menggunakan ilustrasi garam untuk menggambarkan kehidupan manusia di tengah-tengah dunia. Jadi kehidupannya bukan hanya kehidupan jasmani, tetapi kehidupan rohani. Yesus menggunakan atau mengilustrasikan garam sebagai peran manusia di tengah-tengah lingkungan di mana ia berada. Markus pasal 9, Yesus sedang mengajar murid-muridnya tentang 3 hal penting. Pertama, tentang kerendahan hati. Yang kedua, tentang pelayanan. Dan yang ketiga, tentang pengorbanan diri. Bapak Ibu, kita baca Markus pasal 9 ayat 42. Di dalam bacaan kita 42 ayat 42 sampai 50. Kita akan menemukan 3 hal yang Yesus sedang ajarkan kepada murid-muridnya. Yang pertama, Yesus sedang mengajarkan tentang kerendahan hati. Yang kedua, Yesus mengajarkan tentang pelayanan. Dan yang ketiga, Yesus mengajarkan tentang pengorbanan diri. Nah, Bapak Ibu, di lingkungan kita, situasi bangsa kita sedang melihat apakah ada kerendahan hati di tengah-tengah bangsa kita? Apakah ada kerendahan hati di tengah-tengah pemimpin-pemimpin bangsa kita? Inilah yang kemudian memicu berbagai macam konflik yang terjadi. Yesus ingatkan dan Yesus pakai garam sebagai ilustrasi bahwa garam harus memberi rasa kepada orang lain. Garam harus memberi rasa kepada setiap orang. Kita diibaratkan seperti garam. Maka di tengah-tengah lingkungan atau dimanapun kita berada, komunitas di mana kita ada, hendaklah kita menjadi pribadi yang rendah hati. Kenapa terjadi kerusuhan? Karena merasa diri lebih baik daripada yang lain. Maka kemudian muncul statement-statement yang tidak membangun. Minta maaf, statement-statement yang bilang bodoh, statement-statement yang bilang aku lebih penting, maaf kata masyarakat tolong. Tidak ada kerendahan hati. Dan di mana tidak ada kerendahan hati, maka di situ apa sih ada kekacauan. Kalau kita lihat sekarang situasi bangsa, oke, skop yang besar, tapi Bapak Ibu lihat dalam skop kita yang paling penting dalam rumah tangga, di mana tidak ada kerendahan hati, maka pasti ada kerendahan. Yesus sedang mengajarkan kita tentang hal ini. Tetapi hal yang kedua bicara tentang pelayanan. Yesus sedang berbicara mengajar murid-murid tentang pelayanan. Yesus berkata, kalau ada di antara kamu yang terbesar, maka ia harus menjadi pelayan. Dia harus menjadi hamba. Kondisi kita sekarang ini, bahkan di dalam rumah tangga pun, banyak orang mau dilayani, tidak mau menjadi pelayan. Ini gambaran skop yang paling kecil. Jangankan bicara bangsa, yang orang ingin dilayani
Di dalam rumah tangga, skop yang paling kecil itu, ada banyak orang tidak mau melayani, tapi ada banyak orang maunya dilayani. Yesus bicara tentang pelayanan, bahwa memang kita harus menjadi pribadi yang melayani. Melayani. Garam melayani semua orang. Garam melayani semua makanan. Tidak ada garam, semua masakan menjadi hambar. Namun demikian, ia juga tidak menonjolkan itu. Kalau garam menonjol, asik. Kalau garam kurang, makanan tidak enak. Takarannya pas. Ini bicara tentang pelayanan. Setiap kita punya porsi yang berbeda-beda, tetapi kita harus membawakan itu sebagai bentuk pelayanan dimanapun komunitas kita berada. Yang ketiga, bicara tentang pengorbanan. Garam itu larut. Waktu kita masukkan garam ke makanan, dia tidak bertahan tetap, tapi dia hancur. Dia larut. Pengorbanan dalam konteks yang besar bangsa atau kota, tapi dalam konteks yang kecil adalah pengorbanan di dalam keluarga atau rumah tangga. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat ayat 50, mari kita lihat secara mudah. Ayat 50. Kata yang pertama yang kita lihat adalah kata garam. Dalam bahasa aslinya adalah halas. Garam ini menuju kepada fungsi dasar daripada garam, yaitu mengawetkan atau memberi rasa. Kalau kita lihat ayat 50 katakan apa? Garam memang baik. Garam itu halas. Ini menuju kepada mengawetkan. Garam mengawetkan, garam memberi rasa. Kata-kata selanjutnya yang menarik Bapak Ibu. Tetapi jika garam menjadi hamba. Kata yang dipakai hamba, tetapi sebenarnya arti yang sebetulnya adalah tawar. Genetai. Hilang fungsinya. Fungsi garam adalah mengawetkan, tetapi kalau garam itu sendiri kehilangan fungsinya, maka dia tidak berguna. Dia tidak berguna, dia tidak berarti. Tetapi kata yang ketiga, perhatikan ayat 50. Selalu mempunyai garam dalam diri. Ini menunjukkan bahwa garam punya fungsi untuk mengawetkan, memberi rasa. Tetapi garam bisa kehilangan fungsinya. Tetapi kata yang ketiga adalah garam itu sedang ada di dalam diri. Jadi garam itu tidak ada di orang lain, tetapi garam itu ada di dalam dirimu. Maka kata yang keempat, engkau harus memberi rasa kepada orang lain. Bagian terakhir kalimat kita katakan apa? Selalu hidup damai seorang dengan yang lain. Itu berarti garam fungsinya adalah untuk mengawetkan, memberi rasa. Tapi hati-hati, garam bisa kehilangan fungsinya. Dan garam itu ada dalam diri kita untuk membawa damai bagi orang lain. Tema kita pagi ini adalah apa? Menjadi garam yang tetap asli. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 50 ini mengajarkan kita garam yang asin menggambarkan tentang kualitas hidup kita.
kualitas kehidupan jasmani dan rohani kita yang nyata. Dan kita harus, kalau fungsi garam itu masih ada pada diri kita, maka kita harus membawa kedamaian di tengah-tengah komunitas Kristen dimanapun kita berada. Saudara, coba bertanya dalam diri, masih asingkah saya untuk menggarami orang lain? Masih adakah pengaruh saya, fungsi saya untuk orang lain? Masihkah saya memberi rasa kepada orang lain? Dan apakah rasa itu berlebihan atau kurang? Ingat, Yesus menasihatkan 3 hal awal tadi saya katakan: kerendahan hati, pelayanan dan pengorbanan. Markus pasal 9. Garam tidak boleh lebih, karena itu mengasingkan bagi orang lain. Garam juga tidak boleh kurang, karena tidak bisa memberi rasa kepada orang lain. Maka garam itu harus takarannya jelas. 3 poin atas tadi: kerendahan hati, pelayanan dan pengorbanan. Ini harus tetap. Maka fungsi kita sebagai garam itu dapat dinikmati dengan baik. Apakah kita suami atau istri, atau sekalipun anak, rasa apa yang kita sedang beri kepada komunitas terkecil kita, yaitu rumah tangga kita. Karena kalau itu baik, maka kita akan bawa keluar. Kenapa terjadi kerusuhan dan pencerahan? Rumah anggota dewan dijaga. Selalu ada fitnah, timbal balik. Masyarakat disakiti. Masyarakat tidak senang dengan gaya hidup orang-orang yang dalam tanda kutip dibilang wakil rakyat. Karena hidupnya bukan melayani, tidak ada kerendahan hati, apalagi mengorbankan diri. Rasa yang diberi sudah berlebihan. Maka kita dituntut sebagai gereja, sebagai anak Tuhan, memberi rasa yang sepadan, yang seimbang. Jangankan praktik di luar, prakteknya mulai dalam rumah tangga kita. Kita adalah komunitas Kristen. Keluarga kuat, gereja kuat. Keluarga kuat, bangsa kuat. Gereja kuat, kota kuat. Keluarga harus kuat, karena itu fondasi dasar. Kelak nanti generasi ke depan kita menjiplak apa yang kita lakukan sebagai orang tua. Kalau kita pelimpan, mereka copy paste. Kalau kita pelimpan, karena mereka sedang di dalam, mereka sedang melihat contoh. Kalau orang tuanya pelimpan, maka besar pun yang menjadi orang yang pelimpan. Kalau yang orang tua sangat tegas, maka yang besar menjadi orang yang sangat tegas. Kalau orang tuanya otoriter, maka dirinya juga akan otoriter. Di lapangan pun yang menjadi orang yang otoriter. Kalau dalam keluarganya demokrasi, maka itu yang akan bawa. Kalau kita mengajarkan anak kita tidak toleransi, maka bisa saja tidak menjadi orang-orang yang anarkis. Itulah yang Yesus dapatkan kepada murid-murid. Engkau dipanggil menjadi muridku. Engkau harus menjadi garam. Fungsimu harus jelas. Kadarnya pas. Tidak boleh. Tidak boleh. Itu sebabnya bagian yang pertama, garam melambangkan kesetiaan seseorang percaya yang menjaga kemurnian hidupnya di hadapan Allah. Garam itu menetralkan, memberi rasa yang otentik, yang khas. Bapak Ibu yang suka masak,
Bapak Ibu, yang kita beli makanan atau kita sudah makan di banyak tempat, kita akan mulai membedakan rasanya di sini kurang enak. BPK di sini kurang enak dengan BPK yang di sana. Apa yang membedakan? Rasa. Salah satu rasa itu pasti ada garam. Kenapa kemudian kita mulai bisa membedakan? Karena rasa. Jadi garam melambangkan tentang kesetiaan orang percaya yang menjadi kemudian hidupnya yang otentik dan asli. Ada garam yang bisa dipalsukan? Ada Bapak? Yang saya tahu nama garam macam-macam. Ada garam Himalaya untuk kesehatan. Ada garam untuk mengasinkan ikan asin. Ada garam untuk di dapur. Jenisnya berbeda-beda. Tapi saya belum tahu apakah ada garam yang dipalsukan. Tentang fungsi dari garam. Garam yang asin juga menuju kepada kehidupan yang memberi dampak dan kesaksian bagi dunia. Kita adalah alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kasih dan kebenaran. Didik anak kita hidup benar, Bapak Ibu. Didik anak kita supaya hidup benar. Ya, tidak. Jangan diajar untuk berbohong. Karena mereka kelak besar akan membohongi, akan membohongi kita. Ini fungsinya. Jangankan menggarami satu bangsa, satu komunitas. Mulai dari komunitas bangsa. Sekalau kau mengajari anakmu berbohong, kamu hanya tinggal menunggu waktu. Sebentar lagi dia akan dibohongi. Benar-benar tidak. Garam yang adalah menunjukkan apa kehidupan yang bisa memberi dampak, kesaksian, menyatakan kasih dan kebenaran. Ini menjadi bagian yang sangat penting. Garam juga berarti menjaga persatuan dan kedamaian dalam tubuh Kristus. Menjaga kesatuan dan perdamaian dalam tubuh Kristus. Di awal saya katakan tadi, kalau orang memberi rasa yang berlebih kepada orang lain, bisa mengasingkan orang lain. Kalau orang keasinan tidak mau datang, duduk dengan kita pun tidak mau. Akhirnya kedamaian, keharmonisan tidak terjadi. Apakah kata-katamu dan saya sekarang ini asing bagi orang? Takarannya pas. Bagaimana kita bisa mengaplikasikan? Bagaimana kita bisa melakukan akan fungsi daripada garam sesuai ayat 50 ini? Garam memang baik, tetapi jika garam itu menjadi hambar atau tawar, dengan apakah kamu mengasingkan? Ini hal yang sama. Kalau engkau mulai kehilangan kepercayaan orang lain, dengan apakah engkau dapat membangunnya kembali? Kalau engkau selalu menyakiti orang lain, kalau engkau selalu menjadi batu sandungan bagi orang lain, orang mulai kehilangan rasanya kepada. Ketika engkau mengalami sesuatu, dia hanya akan lihat dan dia tidak berbuat. Mari kita saling memberi rasa satu dengan yang lain. Sesuai dengan takarannya, standarnya 3. Rendah hati, melayani, berkorban. Itu kan
positif dalam takaran yang benar. Ikan yang busuk, daging yang busuk bisa diawetkan dengan garam. Tentu dengan takaran juga yang pas. Karena itu kita punya peran untuk menjadi garam. Kalau ada konflik, tugas kita cepat menyelesaikan, mendamaikan. Hari ini bangsa kita sedang mempertontonkan kepada kita. Ada peristiwa tidak cepat diselesaikan. Ada demo yang ada dibuka, medsos ditutup, hak keluarga dikebiri. Ini yang terjadi. Orang kemudian lantas berkata, di mana kebebasan? Ada persoalan, bagaimana cepat diselesaikan? Kalau kita situasi bangsa kita 1 minggu ke depan ini medsos kan diblokir. Bapak Ibu yang suka jualan online, sayang sekali saudara bisa mengakses. Saya tadi pagi mencoba membuka TikTok saya, tidak ada fitur live-nya, udah dihilangkan. Instagram juga tidak ada fitur live-nya lagi. Karena itu pernyataan Wakil Menteri kemarin, mulai 31 Agustus sampai tanggal 5. Supaya orang jangan siaran live demo ini. Karena mengajak orang lain bikin ribut. Kan hanya satu kasus yang dia. Tapi melihat banyak orang lain yang jualan kepada kita. Apa maksudnya? Kita harus jadikan kalau ada persoalan cepat selesai. Tunda membesar. Itulah fungsi kita jaga. Jangan juga kita kata tambah bikin asin, tambah bikin panas. Lanjutkan. Jangan membuat orang tambah emosi. Karena semua kota di Indonesia sudah mulai. Di kampung saya rasa aman. Malah demo juga. Kantor gubernurnya dilemparin, kantor polisi dilemparin. Tapi di Kupang semalam mereka stop demo karena hari ini mau gereja. Nampaknya rohani kan? Tapi nggak tahu setelah gereja ngapain lagi? Fungsi kita sama. Saudara yang dikasih Tuhan, nilai edukasi yang penting yang kita bisa lihat dari Markus pasal 9. Mulailah dengan beban yang berat. Jangan tinggikan itu. Kita bisa belajar dari anggota dewan yang banyak yang tinggi hati dan membuat masyarakat marah. Yesus sudah mengajarkan itu kepada murid-murid. Kita adalah muridnya. Jadilah pribadi yang rendah hati. Kalau kau jadi garam, jadilah pribadi yang rendah hati. Yang kedua, jadilah pribadi yang melayani. Jangan tunggu dilayani. Maka Yesus katakan, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Maka kita jangan jadi raja-raja kecil, jangan jadi bos kecil. Melayani. Ingat, jadi melayani. Yang ketiga, berkorban. Harus berkorban. Kristus sudah memberi teladan, Dia berkorban. Maka kita pilihnya harus berkorban. Saudara, apakah kita
menjadi garam yang asli, tetap menjadi garam yang asli. Apakah kita sudah mulai kehilangan fungsi? Hanya Engkau dan Tuhan yang tahu. Penilaian suami atau istri atau anak-anak belum tentu benar, tapi hanya Engkau yang tahu. Apakah Engkau sudah menjadi pribadi yang benar-benar asli? Tentu asli yang tadi dimaksud adalah 3 hal tadi: rendah hati, melayani,